Jadi ada kelemahan dan juga ada kelebihan di bonus demografi tersebut. Jadi inilah adik-adik sebagai generasi muda, dan insya Allah di sini juga akan ada calon-calon pemimpin masa depan. Pengganti kami ini juga mungkin ada di adik-adik sekarang. Dan insya Allah kapan lagi pemuda harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Jadi jangan lagi pemuda ini diam. Sekarang ini jujur baik, aku ajak kami keliling ke mana-mana, kami lihat para pemuda-pemudi ini banyaklah main game, gadget segala macam. Itu yang sangat kita sayangkan sekarang ini. Kita buka, marilah kita buat diskusi kalau bisa. Ketika anak muda mati rasa atau tidak peduli, matilah suatu bangsa. Jadi contoh ya, Bung Hatta, Bung Karno memulai merintis negeri ini sebagai ketua Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Bung Hatta umur 27 tahun. Bung Karno memulai pergerakan di umur menjelang 24 tahun. Sampai mereka presiden relatif rata-rata umur 40 tahun. Kan luar biasa. Kalau dikatakan generasi milenial, itu umurnya sekarang maksimal 40 tahun. Yang kelahiran 95 ke bawah, antara 82 ke 95. Jadi kelompok milenial itu yang sekarang memang lagi di topnya. Jadi kelompok topnya untuk melihat persoalan-persoalan republik. Kita sudah dicontohkan dua tokoh di depan, di antara Engka dan Pram, bahwa inilah contoh generasi muda yang konkret kepeduliannya, tapi mereka punya komitmen. Misalnya mereka berjuang lewat partai politik. Apakah adik-adik yang lain, kelompok-kelompok milenial ini, apakah peduli atau aware terhadap dunia politik lewat organisasi, partai politik, ormas, atau kelompok-kelompok kajian? Atau memang sebagai mahasiswa yang benar-benar independen melihat persoalan politik? Jadi tidak harus, mungkin kayak saya sampai sekarang, sampai mati pun partai politik tidak mampu menggoda saya. Saya sudah punya komit bahwa saya tidak akan tergiur dengan partai politik manapun. Saya pengen jadi orang merdeka. Bahwa saya melihat kelompok-kelompok politik ini, aliran-aliran politik dan kekuatan politik se-independen saya. Sampai hari ini, alhamdulillah saya nggak peduli. Hari ini saya bisa kritik Engka. Bagi saya mengkritik dan memuji sama ringannya. Bisa saya hari ini mengkritik PKB, bisa juga saya besok memuji PKB. Lihat konteksnya apa, yang penting saya melihat konteksnya dan kontennya. Saya tidak melihat PKB sebagai suatu partai politik yang saya benar-benar secara aliran politik saya tidak setujui, atau PKS atau partai manapun, atau Golkar, PDIP. Bagi saya tidak melihat apa, tapi konteks dan kontennya. Kemerdekaan itu yang saya punya sekarang sebagai ketika saya sejak mahasiswa jadi aktivis, saya di GMNI, di kelompok inter kampus. Sampai hari ini saya itu berbeda dengan kelompok kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.